Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 3 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Miriam dan Harun menaruh syak terhadap Musa karena wanita Kus yang diperistrinya. Memang Musa telah memperistri seorang wanita dari Kus. Kata mereka, "Benarkah Tuhan bersabda dengan perantaraan Musa saja? Bukankah Ia juga bersabda dengan perantaraan kita?" Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa, dia itu seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi siapapun di atas bumi. Lalu tiba-tiba bersabdalah Tuhan kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kalian bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah pertemuan. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Dan mereka berdua tampil, lalu bersabdalah Tuhan, "Dengarkanlah sabdaku ini. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikianlah halnya dengan hambaku Musa, yang setia di seluruh rumahku. Dengan Musa aku berbicara berhadap-hadapan, terus terang, bukan dalam teka-teki. Dan ia telah melihat rupa Tuhan. Bagaimana kalian sampai berani menaruh syak terhadap hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka." Tuhan meninggalkan tempat itu dan tiang awan naik dari atas kemah. Pada saat itu Miriam tampak kena penyakit kusta, kulitnya menjadi putih seperti salju. Ketika Harun menoleh kepadanya, tampaklah olehnya bahwa Miriam telah terkena kusta. Harun lalu berkata kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya dosa ini ditimpakan kepada kami. Dalam kebodohan kami telah berbuat demikian. Janganlah kiranya Miriam ini dibiarkan sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"
Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sungguh, Engkau Anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamah Dia menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Percaya akan kehadiran Tuhan. Saudara-saudari terkasih, banyak dari antara kita sering melakukan doa-doa harian, entah itu doa pribadi, doa bersama, doa rosario, novena, misa harian, atau apapun bentuknya. Saat melakukan hal itu, kita merasa dekat dan kuat manakala kita berkomunikasi secara intim dengan Tuhan. Kita menikmati saat-saat itu. Hal yang sama juga dialami oleh Petrus dan para murid yang lain. Pada bacaan hari ini, Rasul Petrus dan murid yang lain hidup bersama dengan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka menyertainya. Pribadi Tuhan Yesus meneguhkan iman dan membuat mereka semakin dekat dengannya. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan ketika Petrus dan para murid melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus pun ingin seperti Tuhan Yesus, ingin menikmati kedekatan dengannya dan berjalan bersama-sama di atas air. Ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk datang mendekat, maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Akan tetapi, ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Saudara-saudari terkasih, kita pun mempunyai pengalaman yang serupa dengan Petrus. Kita dekat dan kuat melalui hidup doa yang kita hayati. Namun, pada saat beragam permasalahan hidup menerpa, ketika kita tidak bisa keluar dari kesulitan hidup, kita mengalami situasi yang berbeda. Kita menjadi mudah mengeluh, goncang, takut, dan hilang harapan. Kita mulai bertanya-tanya, di manakah Tuhan pada saat masalah hidup kita datang bertubi-tubi? Mengapa Tuhan tidak mendengarkan doa permohonan kita? Seperti yang dialami oleh Rasul Petrus, Tuhan Yesus pun menyertai, menolong, dan melindungi dalam setiap kesulitan hidup kita. Ketika Rasul Petrus mulai tenggelam, Petrus lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang Rasul Petrus. Saudara-saudari terkasih, sebagai umat yang beriman, kita selalu berdoa dan percaya kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan dan refleksi kita hari ini, apakah kita sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam diri kita, dalam setiap kehidupan kita, termasuk saat kita mengalami kesulitan? Keraguan-raguan sering menyelimuti orang yang menyebut dirinya beriman. Padahal, beriman berarti berani melompat ke tempat yang tidak bisa dijelaskan seutuhnya. Saudara-saudari terkasih, kita semestinya membangun sikap kepercayaan bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Ia selalu hadir dan siap sedia mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudari terkasih, akhir dari kisah dalam Injil hari ini menunjukkan kesimpulan yang begitu bermakna, yaitu ungkapan iman yang amat mendalam dari para murid Yesus dengan mengatakan,
Sesungguhnya Engkau anak Allah, sambil menyembah Dia. Kisah yang berawal dari pengalaman yang menakutkan, berujung pada pengalaman iman yang amat mendalam. Oleh karena itu, ketika kita mengalami pengalaman yang pahit dan menggetirkan, hendaknya kita tetap percaya akan kehadiran dan peran Tuhan dalam hidup kita, sehingga tidak akan membawa kita pada sikap putus harapan. Sebaliknya, kita percaya sesudah masa gelap akan muncul hari terang yang membawa sukacita yang besar. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.